Assalamualaikum Lur. Ini posisi kita ada di wilayah Desa Bidung Kidul. Ini lingkup kita sendiri Lur. Istilahnya area kampung kita sendiri. Ini adalah lokasi dari hulunya Menco Bungo Lur. Ini hulunya di area sini. Ini airnya bisa kita lihat cukup berpotensi kakap bisa masuk jalur ini, bukan tidak mungkin Lor. Kita kemarin di area Bungo Menco itu udah berhari-hari Lor, mungkin bisa dibilang berminggu belum ketemu sama itu yang namanya kakap. Entah apa nasib kita ini lagi. Ini Lor, banyak cobaan dan lagi diuji sama yang kuasa Lor. Mungkin kita di sini itu ingin menunggu perjalanan kakapnya itu dulu, bisa kita sambil ini nyari pergerakan habis. Sini lumayan Lor, ada juga nila, atin, mungkin mudah kita bisa ini ketemu sama targetnya. Belum kita ini Lor nyanggung di sini, istilahnya kita ingin berdoa dulu. Semoga doa kita itu dikabulkan sama Tuhan yang Maha Kuasa Lor, sesuai keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Mungkin harus disesuaikan Lor, kita mau berdoa harus pakai peci biar lebih afdol. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku memohon. Tak ada hal yang tak mungkin bila engkau sudah menghendaki ya Allah. Ya Allah, sudah berhari-hari hambamu di pinggir kali, namun sampai detik ini hamba belum melihat kakap. Ya Allah, segala usaha sudah dicoba, dari panjat pohon pisang, panjat pohon ketapang, bahkan panjat pohon bambu ya Allah. Ya Allah, namun sampai detik ini belum ada juga hasil ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, sudah korbankan tenaga dan waktu, bahkan istri, anak, dan cucuku selalu ditinggalkan di rumah ya Allah. Ya Allah, saya ini memang ujian, kuatkanlah imanku. Kalau ini karma atas semua dosa yang telah dilakukan ya Allah, ampunilah itu saja ya Allah. Ya Allah, ada hal yang tak mungkin kalau kita sudah menghendaki ya Allah. Ya Allah, aku mohon perlihatkanlah aku beberapa ekor kakap di sini ya Allah. Dan kalau nggak keberatan, melajunya biar ada sedikit pelan ya Allah, biar mudah hidup ya Allah. Waktu dan yang sebulan ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang kira-kira bobotnya 11 kilo, 14 kilo, dan 12 kilo setengah ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Lor, kita lanjut. Kita sebagai manusia itu cuma bisa berusaha. Masalah hasil itu tergantung Maha Kuasa. Yang penting usaha dulu. Kalau kita meminta kakap berdoa di dalam rumah, nggak mungkin Lor kakap masuk ke dalam rumah ketok pintu. Jadi kita harus sesuaiin. Kita berdoa meminta kakap itu ya harus pinggir kali Lor usahanya. Kita nyanggung di pinggir kali sambil menunggu pergerakan kakapnya. Kalau kita orang camat berdoa meminta pergerakan kakap, setelah kakapnya masuk rumah malah celaka, kaget cuma pingsan orang rumah. Lur, sambil kita menunggu pergerakan ini,
kakapnya. Mungkin lebih afdol dulu kita pakai topi lur, biar kita sudah selesai. Jadi lur, ini kita mau bercerita sedikit banyak tentang jalur sungai ini. Istilah orang dulu bilang itu sungai ini bukan buatan alat berat ataupun buatan manusia lur. Ini sungai alami. Istilahnya orang dulu itu bilang bikinan wali lur. Ini dari sepanjang sono pesisir sampai ke sini itu berpuluh kilo lur. Cuman di hulunya sono yang dekat kota Kudus itu ada sebagian yang sungai buatan, istilahnya buatan orang. Pakai alat berat ditembusin ke arah sini. Kalau daerah sininya itu terkenalnya ini sungai wali, buatan wali istilahnya, memang ada sejak dulu. Dari sini sampai itu lur, ke pesisir daerah Menco itu ada beberapa kedung lur. Mungkin kita informasikan kedung yang pertama itu ada di daerah Bugrak lur. Mungkin depannya bagi pemburu itu akan tahu daerah Bugrak itu antara desa Pasir sama desa Cetak. Itu gedung pertama lur. Gedung kedua ada di daerah, kalau saya bilang sebelah utara Mijen. Sebelah gampangnya ngomong di utara Mijen itu, tahu itu daerah mana itu. Itu dari jembatan kira-kira 2 kiloan mungkin. Itu ada gedung lur. Itu dikenal dengan gedung Bengkal. Kita tarik lagi ke arah timur, itu ada gedung lagi di daerah Burang lur. Itu yang dikenal dengan gedung 2 lur. Sudah ada 3 gedung, Bugrak, Bengkal, 2. Itu baru 3 lur. Terus kesininya lur, di arah Junjing itu yang paling banyak gedungnya. Gedung ini nggak terlalu panjang sungainya, itu ada 3 gedung di daerah sini lur. Yang pertama yang di sebelah kita ini termasuk gedung lur. Ini dikenal dengan gedung, kalau nggak salah ini gedung Pavo kalau nggak salah. Terus di sebelah situ lagi itu nggak jauh, itu cuma sekitar 200-an meter lur, ada gedung lagi. Kemungkinan kalau nggak salah itu namanya gedung Kawah kalau nggak salah lur. Yang sebelah sana lagi nggak jauh, kira-kira 200-an lagi ada gedung lagi lur. Itu namanya kalau nggak salah gedung apa Paso apa gedung Nganten lur. Nah itu mungkin kurang lebih namanya itu agak ini kurang lupa kalau namanya, tapi di sini ada titik gedung lur. Ini kita informasikan lur, daerah sini itu ininya daya magisnya sangat kuat lur, daerah sini lur. Itu sudah beberapa kejadian yang nggak masuk nalar itu sering terjadi di daerah ini, terutama di sebelah saya ini. Itu dulu lur, waktu orang masih banyak orang beranjang, kalau di sini punya orang ngantuk. Ngantuk itu kan dimasukkan ke dalam air, yang ngantuk yang nggak terlalu besar itu lor, kurang lebih 3-4 meter itu. Ya, itu kan dimasukin ke air, sistem kerjanya terus diangkat. Sebentar kalau ada ikannya kan ketahuan, terus langsung diambil lor. Nah itu begitu anjir itu dimasukin ke dalam air lor, itu diangkat, itu mata anconya itu istilahnya beranjangnya itu udah nggak ada lor, cuma bambunya aja yang dinimpat itu yang masih sisa, beranjangnya udah hilang. Daerah sini lor itu sebenarnya nggak masuk nalar. Kalau itu tuh dicopot orang lepas dalam air itu bambu itu bisa istilahnya ngepiar lor, bilang kalau ini bilang. Nah, dia kan nggak beraturan akan ngapung di permukaan air. Itu enggak, dia masih di dalam aja, itu kayak masih komplit, masih ada beranjangnya aja. Terus diangkat nggak ada itu. Itu 2 kali lor kejadian di sini. Itu lagi teman kita yang berburu ini kan di sini, dia posisinya lagi ada di kurang lebih tempat kita ini lor. Dia melihat di seberang itu daerah situ, itu seperti punggung, mungkin dibilang seperti punggung buaya, tapi seperti
tunjulan tanah kurang lebihnya lur. Tapi mirip-mirip gunung buaya. Tapi sepintas katanya ada kayak rumput-rumputnya, juga ada burung mungkin burung yang di pinggir kali itu ada di atasnya, dan lihat sekilas itu lur. Tapi nggak berapa lama kemudian nengok arah itu, jalan itu udah nggak ada lur. Itu daerah sini. Jadi di sini tuh istilahnya bukan kita menakut-nakuti, kita di mana saja itu harus istilahnya dimana kita berada harus sopan, jangan berkata yang nggak pantas. Itu yang kita selalu jaga lur, harus saling menghormati. Terus di sini lur, jalur sini ini kita dari tahun mungkin 80-an 81 itu udah ya istilahnya bermain ke area sini lur. Orang kita asli orang sini lur, berpuluhan tahun kita sangat mengenal kawasan sini ini. Karena dulu itu secara kebetulan itu area sini itu yang ngelola sawahnya itu bapak kita. Jadi dari tahun mungkin sekitar 86, 87 itu kita sudah sering tidur di area sini loh. Maksudnya tidur malam dan tidur siang. Kita dulu itu sering bantuin jaga orang tua dulu itu kan sering tanam cabai. Nah itu kalau waktu di musim udah mau panen itu kita sering jaga lur, karena dulu itu masih banyak kereng hitam. Jadi kita sering jaga kalau malam di area lingkup sini lur. Jadi setelah sudah terbiasa di area sini itu, dalam arti terbiasa sama ini lur, situasi sini udah bisa menyesuaikan. Terus yang aneh lagi lur, di area sini tuh lur, jadi jalur sini sampai ke pinggir kampung Menco itu kita sudah sangat mengenal lur. Terutama jalur mana yang bisa kita seberangi nggak pakai berenang, harusnya emang nyebrang aja kita bisa. Itu ada sini sampai ke area Menco itu ada berapa puluh kilometer, itu cuman ada 2 titik lur. Kita tahu betul di mana itu posisinya. Salah satunya ada di sekitar sini lor. Di dulu itu kita itu sering nyebrang lor daerah sini di ini lor. Itu enggak jauh dari sini di situ. Kita seberang itu kalau air lagi kecil, nah surut misalnya, lagi nggak pasang, itu bisa kita seberangi. Lancar aja, nggak usah pakai berenang. Tapi jangan salah lor, ntar tahun belakangnya itu posisi areal permukaan bawah sungai itu bisa berubah 180 derajat lor. Kita dulu punya pengalaman itu, habis kita tahun ini nyebrang ke seberang sungai, kita biasa aja itu nyebrang nggak pakai berenang. Jadi kita kan udah tahu lokasinya, ini dangkal, kita seberang aja nggak usah berenang. Jadi kita ini nggak ada persiapan berenang lor. Kita tas masih kita gendong, senapan kita gendong, masih pakai baju kita cincingin aja ke atas lur gini, celananya pakai aja nggak apa-apa. Tahu-taunya lur, tanpa kita ini sangka itu posisinya itu sangat dalam lur, padahal tahun sebelumnya itu bisa kita seberangi. Coba nggak gila lur, dalam hati itu kita di dalam air itu, ya Allah selamatkanlah mbakmu ini ya Allah. Jadi kita di dalam air itu masih bawa senapan, tas, celana, masih pakaian komplit lor. Emak sendal aja kita masukin ke istilahnya ini tas. Tapi alhamdulillah lor, bahkan kita nggak sampai napak dasar sungai itu, kita istilah sambil setengah berjalan di dalam sungai, kita bisa sampai pinggir lor. Memang itu istilahnya apa ya, orang itu kalau belum saatnya yang sama yang kuasa, apapun kejadiannya, kita alhamdulillah selamat loh, sampai ke pinggir. Itu arealnya ada di sekitar sini loh. Itu bisa berubah-ubah itu. Ada di dasar sungainya itu loh. Tanahnya itu keras minta ampun. Kita bawa bambu, kita lancipin, kita tancapin ke bawah aja nggak bisa. Itu kayak beton loh rasanya. Tapi begitu tahun berikutnya, dia bisa berubah 180 derajat loh. Itu agak sedikit aneh, tapi emang itu yang terjadi loh area ini. Tapi alhamdulillah kita tidak ada kendala yang terlalu ini, kita selamat saja.
areal sini tuh sering dulu dari kecil itu areal bermain kita lor. Dari kecil kita itu sering mandi di sini.